Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi bersama saya Ahmad Ispohordi Ubaidillah. Nah, kalau kemarin kita membahas cara melawan ancaman krisis ekonomi, nah kali ini masih gak jauh-jauh lagi dari COVID-19. Tapi kali ini kita membaca, memperhatikan bagaimana sih langkah pemerintah dalam menangani COVID ini. Sudah tepat atau menurut teman-teman semuanya masih banyak yang perlu dirilis lagi kebijakannya. Nah, oleh karena itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya kali ini. Nah, kita perlu mengomentari langkah pemerintah. Yang pertama adalah kemarin di bidang kesehatan pemerintah ini menggelontorkan dana sebesar 75 triliun. Nah, dana-dana untuk kesehatan ini digunakan digunakan untuk apa saja sih? Tentunya yang pertama jelas APD, terus fasilitas kesehatan lain, mengupgrade 132 rumah sakit, lalu juga merubah Wisma Atlet menjadi rumah sakit untuk penanganan COVID, dan juga masih banyak sih kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan. Ya, lebih lengkapnya bisa kita baca ya di sampingnya. Nah, ada banyak seperti juga sebagai uang untuk tenaga medis yang keluarga tenaga medis yang ditinggalkan, bahwa nanti kan ketika di penanganan COVID kan banyak tenaga medis yang berjatuhan. Nah, pemerintah ini termasuk menggelontorkan dana untuk itu juga. Jadi 75 triliun ini untuk dana kesehatan. Menurut teman-teman semua ini apakah sudah maksimal pelaksanaannya? Apakah masih ada beberapa kurang maksimal lah intinya dalam pelaksanaan, dalam menggelontorkan dana di bidang kesehatan ini. Yang kedua, pemerintah ini juga menggelontorkan dana untuk bidang sosial, bahkan mencapai 110 triliun. Nah, dana sebanyak ini untuk apa sih? Nah, yang pertama tentu untuk kebutuhan logistik dan sembako yang dibagikan kepada masyarakat ini mencapai 25 triliun. Nah, lalu pemerintah juga menambah penerima sembako dari yang sebelumnya 15 juta masyarakat menjadi 20 juta. Nah, jadi itu mengeluarkan dana yang cukup banyak juga. Lalu menambah PKH yang mulai dari bulan April itu menjadi banyak KPM lah, ditambah KPM-nya. Lalu terus juga untuk listrik, pemerintah ini juga menggratiskan selama 3 bulan pelanggan listrik 450 volt, sedangkan memberikan diskon 50% untuk pengguna listrik 900 volt. Nah, banyak juga kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan atau menggelontorkan dana di bidang sosial ini. Ya, secara lengkapnya seperti di samping ini ya. Ini diakses dari kemlu.go.id. Nah, ini resmi dilansir dari kebijakan pemerintah 1 bulan yang lalu. Terima kasih. Nah, menurut teman-teman semua, gimana sih pelaksanaan dari kebijakan ini? Apakah sudah tepat ataukah masih pelaksanaannya ternyata masih ada data yang kurang akurat dan lain-lain? Nah, masyarakat, teman-teman semua bisa berdiskusi maupun angkat suara lah, angkat bicara bahwa ini loh yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, selain itu pemerintah juga menggelontorkan dana untuk fiskal dan insentif pajak. Nah, secara lengkapnya bisa kita lihat ya, tidak jauh-jauh dari bagaimana pemerintah ini mengatur APBN, pemerintah ini juga mengurangi pajak penghasilan atau PPh. Nah, ini juga masyarakat ini bisa menilai apakah penggelontoran dana untuk ini sudah tepat, bagaimana sih pelaksanaannya sebenarnya yang masyarakat ketahui, atau memang belum dirasakan sama sekali oleh masyarakat ini. Nah, itu kita bisa kritisi atau kita bisa mendiskusikan ini. Nah, penting karena pemerintah ini juga menggunakan dana yang cukup besar untuk fiskal dan intensif pajak ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, pemerintah ini juga menggelontorkan dana bahkan sebesar 150 triliun. Sangat besar, yakni untuk UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah di masyarakat. Nah, apa sih gunanya 150 triliun ini? Yakni untuk ya tentu tidak jauh-jauh dari mensejahterakan UMKM ya, karena UMKM terdampak COVID ini cukup terancam, entah itu offsetnya maupun stabilitas bagaimana UMKM itu berjalan. Nah, samping ini adalah bagaimana pemerintah ini mengatur UMKM itu, mengatur dana ini untuk digelontorkan
bagaimana sih kita memberdayakan UMKM agar tidak mati total, intinya seperti itu. Nah, masyarakat ini perlu bagaimana pelaksanaan pemerintah ini, apakah sudah tepat maupun masih perlu banyak evaluasi. Selanjutnya yang terakhir yang ingin kita bahas pada video kali ini adalah PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar, yang sebelumnya menuai pro kontra di kalangan masyarakat ya. Penerapan PSBB di beberapa titik seperti Surabaya, beberapa titik di Gresik, beberapa titik di Sidoarjo dan lain-lain, di provinsi lain, bahkan di Jawa Barat maupun Jakarta. Nah, PSBB ini sebenarnya fungsinya adalah satu, menekan angka positif COVID, menekan angka korban. Tapi apakah PSBB ini sudah berjalan baik? Apakah angka ini sudah bisa ditekan? Apakah ekonomi ini masih bisa berjalan? Ya, tentu itu kembali ke masyarakat. Kemarin karena mungkin daerah kita di Lamongan ini masih belum ada PSBB ya kebetulan. Nah, sebenarnya menurut teman-teman semuanya, apakah PSBB ini memang suatu solusi gak sih? Solusi untuk menekan angka ini? Ataukah memang kita ini masih tetap setuju di berangkatnya era new normal? Nah, PSBB ini kemarin memang sangat banyak pro kontranya. Di antaranya pro karena memang terbukti menekan angka, bahwa juga kontra dikatakan karena masyarakat masih banyak yang melanggar, terus ekonomi juga banyak yang mati. Nah, itu kita perlu kritisi bareng-bareng, sudah tepat gak sih langkah pemerintah yang ini? Itu tadi beberapa kebijakan pemerintah yang kita masukkan ke video ini. Sebenarnya masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah atau langkah-langkah pemerintah, tapi hal itu tentu hanya berkaitan dengan seperti ekspor impor maupun pengadaan alat kesehatan yang tentunya kita juga tidak bisa mengontrol secara langsung. Bagaimana jumlah alat rapid test, swab test dan lain-lain, kita tidak bisa mengontrol secara langsung. Nah, untuk masyarakat, mari kita berpikir, kita berdiskusi, kita kritisi pemerintah. Apakah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat atau masih perlu banyak evaluasi? Baik, stay safe semuanya, tetap semangat positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.